Pemirsa, sidang tuntutan terhadap Mario Dandi Satrio sudah selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa sudah membacakan sejumlah tuntutan, diantaranya jaksa memutuskan 12 tahun penjara terhadap Mario Dandi, di mana Mario Dandi ini diyakini jaksa bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan penganiayaan ataupun kejahatan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu terhadap David Ozora. Untuk informasi terbaru kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Syahda. Baik, selamat siang Sira dan juga pemirsa. Baru saja sidang pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Mario Dandi selesai dibacakan dan diperoleh tadi hasilnya. Mario Dandi pada akhirnya harus menerima tuntutan dari jaksa, yakni dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tetapi tidak hanya itu juga Sira, berdasarkan tadi keterangan dari Jaksa Penuntut Umum ini bersama-sama terkait dengan Shane dan juga anak AG, di mana mereka sama-sama berimbang keterlibatannya di dalam pidana melakukan keterlibatan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora yang mengakibatkan dirinya harus mengalami cedera, di mana cederanya ini merupakan sesuatu yang berat dan juga fatal dan berpengaruh kepada kondisi masa depan David, sehingga ketiganya dianggap secara berimbang ini terlibat dan juga harus membayar restitusi kepada David Ozora sebesar 120 miliar rupiah, lebih dari 120 miliar rupiah. Dan apabila mereka ini nantinya tidak mampu untuk memenuhi pembayaran sebesar tersebut sebagai upaya ganti rugi terhadap kondisi David Ozora sekarang, maka nantinya akan membayar ganti rugi dengan pidana penjara yakni 7 tahun. Jadi apabila mereka tidak membayar, nanti total penjaranya berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ini bisa mencapai 19 tahun seperti itu, Sira. Dan juga tadi disampaikan ada banyak hal-hal yang memang disampaikan kepada dari Jaksa Penuntut Umum kepada Mario Dandi tadi berupa dakwaan-dakwaan primer, kemudian juga menampilkan fakta-fakta persidangan yang ada di dalam. Dan memang Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa memang Mario Dandi ini memiliki motif untuk melampiaskan emosinya terhadap korban, sehingga memang perencanaan penganiayaan terhadap David ini memang dengan sengaja dan juga untuk mengeksekusi korban, karena ini bukan soal praktik saja tetapi juga tentang perencanaan emosional yang dilakukan oleh David. Tadi juga pihak Jaksa Penuntut Umum juga menyebutkan ada hal-hal yang memberatkan mengapa mereka pada akhirnya harus terbukti secara sah memenuhi pidana 355 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1, yakni secara sengaja melakukan penganiayaan dan juga terencana, di mana komponen-komponen yang memberatkan itu ini terdiri dari yang pertama, ini sangat tidak manusiawi, sadis dan juga brutal karena mengakibatkan David Ozora mengalami kerusakan. Ini tidak hanya kerusakan kondisi kognitifnya saja, tetapi juga mengakibatkan David Ozora mengalami gangguan psikologis, kemudian juga ada pengerusakan pada bagian otak ini berdasarkan hasil CT scan dan juga struktur pada fungsi otak David Ozora. Kemudian juga David Ozora juga mengalami amnesia sehingga memang sulit untuk mengenali orang dan juga ada gangguan fungsi emosional yang permanen pada dirinya. Begitu, Sira. Baik, Syahda Yustiza, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, Breaking News TV One segera kembali usai jeda.